Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Hanif dari kelas 5CA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat, yaitu motion detection atau yang biasa kita kenal dengan pendeteksi gerakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja program tersebut. Jadi program ini akan mendeteksi sebuah pergerakan atau mendeteksi motion yang ada di dalam sebuah video, atau juga bisa mendeteksi secara real time, misalkan melalui webcam atau sebuah CCTV. Nah, untuk itu saya akan mendemokan terlebih dahulu program motion detection yang telah saya buat. Nah, dengan catatan tadi, ada dua sumber yang bisa kita gunakan sebagai untuk pendeteksian motion atau gerakan. Jadi yang pertama tadi ada, misalkan kita memiliki sebuah video yang terdapat pergerakan di dalamnya. Nah, itu bisa kita deteksi menggunakan program ini. Oke, saya akan mencoba menjalankan program untuk mendeteksi pergerakan yang ada dalam video. Jadi ini merupakan contoh pergerakan atau pendeteksian pergerakan yang ada dalam sebuah video yang telah saya siapkan. Nah, bisa dilihat di sini ada kotak-kotak hijau. Jika ada gerakan, dia nanti akan men-tracking gerakan tersebut. Bisa lihat di sini hijau, kotak-kotak hijau panjang, persegi panjang, dan yang pastinya jika ada pergerakan maka akan ada status di atas kiri. Ini ada status terdapat pergerakan. Nah, jika nanti tidak ada pergerakan, maka status ini akan hilang sendiri. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu saya akan mendemokan program untuk mendeteksi pergerakan secara real time. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankannya dengan webcam. Nah, ini merupakan contoh motion detection yang melalui webcam secara real time. Bisa dilihat di sini. Ya, jika saya bergerak, maka akan muncul kotak-kotak hijau persegi panjang yang akan men-tracking pergerakan saya. Nah, jika saya diam, maka tidak akan ada kotak-kotak hijau yang men-tracking pergerakan, dan tidak ada status di kiri atas yang menunjukkan adanya pergerakan. Oke, saya coba gerak lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Ini. Nah, terdapat status, terdapat pergerakan. Oke, saya rasa cukup untuk demonstrasinya. Saya akan langsung masuk ke penjelasan dari program atau codingnya. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk ke codingnya. Sebagai awalan, di sini saya sudah menyiapkan sebuah coding sederhana untuk menjalankan video yang akan nanti dideteksi pergerakannya. Mungkin kita coba terlebih dahulu menjalankan video yang akan dideteksi pergerakannya. Nah, jadi ini merupakan video yang nanti akan kita deteksi pergerakannya. Nah, orang-orang jalan ini nanti akan muncul kotak-kotak seperti yang saya demokan sebelumnya, dan ada status di kiri atasnya nanti. Oke, dan pertama-tama yaitu di sini saya mengimport terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan CV2 atau OpenCV. Kemudian ada NumPy, AskNP. Nah, di sini ada variabel chap atau chap yang menggunakan metode CV2 video capture. Ini merupakan video atau perintah untuk menjalankan atau mengarahkan video yang akan kita jalankan nanti. Kemudian di bawah chap ini kita bisa tambahkan untuk membaca video yang sudah kita arahkan tadi sebelumnya di variabel chap. Itu kita ketik saja red, frame 1 kita buat di sini. Kemudian kita berikan perintah chap read. Oke. Nah, kemudian kita buat frame 1 lagi. Ini berfungsi nanti kita bakalan mengcompare antara frame 1 dan frame 2 ini. Jadi kita masukkan video capture yang ada di variable
cap tadi ke dalam frame 1 dan frame 2. Di sini kita ketik saja red, frame 2 sama dengan cap.read. Oke. Nah, karena kita sudah menambahkan frame 1 dan frame 2 di sini, jadi kita bisa hapus frame yang ada di sini, yang di bawah while. Oke. Setelah itu kita akan membuat variabel baru di dalam while, yaitu div. Nah, di sini kita menggunakan metode cv2 absdiv frame 1 ya. Jadi di sini argumen satunya itu menggunakan sumbernya dari frame 1, kemudian itu frame 2. Nah, fungsinya div ini akan mengcompare atau membandingkan antara video yang ada frame 1 dan frame 2 nantinya. Setelah kita compare tadi div menggunakan metode absdiv, itu kita convert terlebih dahulu videonya menjadi bentuk grayscale. Nah, untuk itu di sini kita buat variabel baru yaitu gray. Kemudian kita menggunakan metode cv2.cvTcolor. Oke, di sini kita ambil sumbernya itu div. Kemudian kita gunakan metode cv2.color begitu gray. Kemudian jika sudah, kita lanjut lagi, kita akan memblur menggunakan tepatnya Gaussian blur di sini untuk video yang sudah diubah atau dikonvert jadi gray tadi. Oke, di sini kita ketik saja itu variabelnya blur. Kemudian kita menggunakan metode cv2.Gaussian blur. Oke, kemudian sumbernya itu dari gray tadi. Kemudian di sini kita gunakan size-nya 5,5. Kemudian sigmanya itu 0. 5x-nya 0. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi. Kita akan mendapatkan nilai threshold dari video yang telah kita blur tadi. Nah, di sini kita buat saja underscore karena kita tidak menggunakan variabel ini. Kemudian kita beri nama trash untuk variabel keduanya. Kemudian di sini kita gunakan metode atau metode cv2 threshold. Oke, jika sudah kita masukkan sumbernya itu dari blur tadi. Oke. Kemudian untuk nilai trash-nya itu 20. Di sini saya gunakan 20. Terus maksimalnya itu 255. Dan terakhir kita gunakan metode cv2 trash binary. Oke. Kita lanjut lagi. Selanjutnya yaitu kita akan mendelete tulisannya itu untuk variabel trash yang sebelumnya kita sudah lakukan. Nah, di sini kita ketik saja delete. Nah, di sini kita gunakan metode cv2 delete. Kita masukkan sumbernya itu trash. Oke. Kemudian di sini kita gunakan kernelnya itu tidak ada. Kita nonkan saja. Kemudian iterationnya atau pengkaliannya itu 3. Kemudian karena tadi sudah di delete trash-nya, kita akan menemukan nilai konturnya. Oh ya, sebelum itu tadi delete ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kontur yang lebih baik. Jadi diperlukan adanya delete supaya bisa mendapatkan nilai kontur yang lebih baik. Nah, maka selanjutnya yang akan kita lakukan di sini akan menentukan nilai konturnya. Di sini kita buat variabel baru yaitu contours.
Oke. Kemudian variabel keduanya itu underscore saja karena kita tidak akan menggunakan hasil yang kedua ini. Kemudian kita gunakan metode cv2 find contours. Oke, sudah. Kemudian di sini kita sumbernya tadi dari delete. Kemudian kita gunakan metodenya itu cp2 retr3. Oke. Kemudian di sini kita gunakan juga metodenya itu cv2 chain approx simple. Oke. Nah, di sini saya save terlebih dahulu biar dia merapikan. Oke, jika sudah di sini kita karena sudah mendapatkan nilai konturnya, di sini kita akan menggambar kontur tersebut. Jadi kita akan menggunakan di sini metode draw contour. Kita ketikkan saja cp2 draw contours. Oke. Kemudian di sini kita masukkan sumbernya itu berasal dari frame 1. Kemudian kita masukkan untuk nilai contours-nya tadi di contours. Kemudian di sini ID contours-nya itu kita buat -1. Oke. Kemudian di sini untuk warnanya sendiri saya menggunakan warna hijau. Jadi kita buat saja di sini 0, 255, 0. Ini merupakan kode warna dari hijau. Bisa kalian lihat sendiri mungkin di kode-kode warna RGB jika ingin mengganti warnanya. Kemudian yang terakhir yaitu ketebalannya kita buat di sini 2. Oke. Nah, jika sudah di sini kita akan memindahkan dari frame 1 ke frame 2. Jadi kita di sini perlu membuat persamaan frame 1 sama dengan frame 2. Oke. Nah, untuk cv2 IMSO ini kita bisa pindahkan di atas frame 1 dan frame 2. Oke. Dan ininya sumbernya berasal dari frame 1. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menambahkan sebuah value baru ke dalam frame 2. Jadi kita buat baru di sini red frame 2 sama dengan shape.read. Oke, sampai di sini mungkin kita coba jalankan terlebih dahulu apakah ada error atau semacamnya. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya sudah ada, bisa mendeteksi pergerakan. Namun di sini masih putus-putus seperti itu ya, bisa dilihat di sini. Masih ada noise di bagian gedung-gedungnya, masih ada yang terdeteksi agak kurang akurat sih. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, kita langsung saja untuk mengatasinya. Di sini kita kembali ke coding. Di sini kita bisa jadikan komen saja yang bagian draw contour karena kita akan membuat rectangle di sini. Rectangle berbentuk persegi panjang untuk pendeteksiannya. Jadi di sini kita buat saja logika for untuk contour yang ada di dalam contours yang ada di variabel contours ini. Jadi contour yang ada di dalam variabel contours. Nah, kita buat logikanya menggunakan for di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat koordinatnya x, y, lebarnya yaitu w, dan tingginya itu h. Oke, di sini kita gunakan metode cv2. Nah, bounding rect, kita gunakan bounding rect di sini. Oke, dan yang kita akan bounding rect itu konturnya tadi. Jadi kita pilih kontur.
Oke, jika sudah, di sini kita buat kondisi di mana jika area kontur tersebut melebihi atau kurang dari nilai yang ditentukan, maka akan tetap lanjut mendeteksi pergerakan. Maka kita perlu menggunakan logika if di sini agar dapat mendeteksi area kontur yang telah ditetapkan nanti. Di sini kita buat if menggunakan metode CV2 kontur area. Oke, di sini sumbernya tadi dari kontur yang karena kita akannya untuk kontur. Nah, di sini saya buat lebih kecil dari 500. Jadi kalau nanti kurang sesuai bisa diatur lagi ini areanya untuk ketentuan areanya. Oke, di sini kita buat di sini continue. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat bentuk persegi panjangnya. Di sini kita gunakan metode CV2. Maaf, di sini kurang titik 2. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi, yaitu metodenya CV2 tadi kita gunakan metode rectangle. Oke, di sini kita akan memunculkannya itu di frame 1. Kemudian kita buat koordinatnya x, y. Oke, di sini akan kita buat x plus argumen keduanya ini x plus w dan koma y plus h di sini. Oke. Kemudian di sini warnanya itu kita akan buat hijau. Oke, jadi di sini kita buat kode warnanya hijau 0, seperti tadi 0,255,0 dan ketebalannya itu 2. Oke, sampai sejauh ini sudah benar. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan membuat status yang ada di kiri atas tadi, yang pada saat saya demokan tadi kan ada status. Nah, sekarang kita akan membuat tulisan status tersebut di sini. CV2 kita buat menggunakan metode cv2.putText. Oke, di sini kita akan menampilkannya pada frame 1. Kemudian status, kemudian buka huruf, kemudian di sini kita buat titik, yaitu kita gunakan format. Jadi format ini kita akan menentukan statusnya. Format. Oke, di sini kita buat saja terdapat pergerakan, boleh, atau pergerakan bebas. Jadi statusnya nanti akan muncul seperti itu. Kemudian di sini kita koma lagi, yaitu di sini merupakan koordinatnya. Di mana sih teks tersebut akan muncul koordinatnya? Nah, di sini misalkan saja saya buat itu koordinatnya x, y-nya itu 20 dan 30. Karena saya ingin memunculkannya di kiri atas. Oke, kemudian di sini saya gunakan metode CV2 font untuk menentukan jenis fontnya. Font Hardscape yang simplex saja kita gunakan. Kemudian untuk ukuran fontnya itu 1, warna fontnya itu merah, saya sini akan gunakan. Jadi kode warnanya 0,0255. Oke, sudah. Kemudian di sini terakhir ketebalannya yaitu 3. Oke, saya save dulu. Nah, jika sudah ini sudah bisa dijalankan. Kita coba terlebih dahulu apakah ada yang error. Nah, sudah berhasil coding yang sebelumnya tadi kita buat.
sudah bisa mendeteksi pergerakan orang-orang yang ada di dalam video. Dan terdapat status juga di sini. Ada statusnya itu terdapat gerakan. Nanti bisa diubah juga ini statusnya itu keterangannya apa. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke coding. Di sini saya akan membuat program pendeteksiannya itu melalui webcam, atau kita akan mendeteksi pergerakannya itu secara real time. Oke, di sini kita modifikasi terlebih dahulu programnya. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, di sini kita ubah sumbernya. Sumbernya kita ubah menggunakan metode CV2 video capture. Oke. Kemudian di sini sumbernya itu kalau dari webcam itu 0. Oke. Di sini tetap. Kemudian di sini kita buat print frame1.set. Nah, jadi yang kita perlu modif itu cuman sumbernya itu dari video capture, dan di sini saya juga tambahkan frame1.set. Nah, jadi kita coba jalankan saja coding untuk mendeteksi pergerakannya melalui real time, yaitu melalui webcam. Kita coba. Nah, bisa dilihat di sini merupakan hasil dari modifikasi programnya agar bisa mendeteksi gerakan secara real time. Nah, bisa dilihat di sini pergerakan saya di tracking dan dideteksi, terdapat status, terdapat gerakan. Oke, jika saya diam, nah maka tulisannya akan hilang juga dan tidak ada tracking dan pendeteksian. Oke, kita cukupi run programnya sampai sini. Nah, jadi itu tadi merupakan program motion detection atau pendeteksi gerakan yang telah saya buat. Jadi tadi kita sudah mencoba membuat programnya baik untuk mendeteksi pergerakan melalui sumbernya itu video, dan bisa juga dilakukan secara real time, atau kita tadi mendeteksi melalui webcam, jadi sehingga bisa mendeteksi pergerakan secara real time. Nah, mungkin itu saja project yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Pak Rian atas materinya selama 1 semester ini, sehingga saya bisa menyelesaikan project yang telah saya buat ini, yaitu motion detection. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.